Selamat beribadah. Adik-adik sekolah minggu, kita berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu pujian. Mari kita bersukaria. Sambil tepuk tangan kita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan baja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Sebelum kita memasuki foto, kita mau nyanyikan lagu pujian. Puji kita naik berkata. Tangan adik-adik diletakkan di dada ya. Puji kita naik berkata, puji kita hati. Puji kita ditunjuki, ditunjuk sadadoi. Haleluya, haleluya, ditunjuk sadadoi. Kita naik berkata, puji kita hati. Puji kita ditunjuki, ditunjuk sadadoi. Haleluya, haleluya, ditunjuk sadadoi. Adik-adik kakak di rumah, kita sekarang berdoa ya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Ajarilah kami Tuhan di minggu Advent yang kedua ini. Kami semakin mempersiapkan hati kami untuk menerima dan percaya Yesus dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mendengarkan kita. Adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak.
Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan titah yang ke-8. Titah yang keberapa? Ya, titah yang ke-8 yang berbunyi jangan mencuri. Coba ulangi sekali lagi anak-anak sekolah minggu. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Di dalam bahasa Simalungun dikatakan ulang homanako. Coba anak-anak sekolah minggu ucapkan sama-sama. 1, 2, ya. Titah pawaluhkon. Ulang homanako. Marilah sama-sama kita memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke ayat hafalan, yuk kita mau nyanyi lagu pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam buku, kitab, ayat hafalan. Oke, hari ini ayat hafalan kita diambil dari isinya demikian. Hati-hatilah, sekali lagi ya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Oke, sekali lagi yuk kita ulangi. Kalian ulangi gerakan yang tadi kakak buat. Kakak akan bacakan isi ayat hafalannya. Yuk kamu ikutin ya dek. Sekali lagi. Oke, good. Sekarang kata-katanya
kakak ucapkan, gerakannya kalian ikuti seperti yang kakak buat tadi. Oke? Hati-hatilah, tangannya taruh di dada ya. Sekali lagi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak pernah tahu bila manakah waktunya tiba. Oke adik-adik, kalian pasti bisa lakukan gerakannya sampai hafal. Dan kenapa berhati-hati? Oke, God bless you. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian dari Haleluya nomor 398, Hosiana Mabai Raja Naro. semuanya dimanapun berada, senang sekali bisa bertemu dengan anak sekolah minggu semuanya walaupun melalui ibadah online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak sekolah minggu, sekarang kita akan bacakan nas firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai ayat 37. Sekali lagi, Markus 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Kakak akan bacakan, kalian ikut ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
bila manakah tuan rumah itu pulang? Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta? Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu, kakak ucapkan selamat hari Minggu buat kalian semua. Dan harapan kakak kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kalian sehat kan? Iya, kalaupun ada yang sedang kurang sehat, sama-sama kita menjaga kesehatan. Kalian harus turut nasihat orang tua. Kalau waktunya makan obat, waktunya istirahat, waktunya makan, kalian harus menurut apa yang dikatakan orang tua ya. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak? Minggu ini kita memasuki Advent yang kedua. Iya, Advent yang kedua itu apa ya, Kak? Iya, Advent yang kedua itu yaitu bagaimana kita memiliki arti bahwa arti cinta dan kesetiaan kita. Cinta dan kesetiaan kita sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ayo, kalau saat ini ada orang di kiri kanan atau yang di dekat anak sekolah minggu, mari salam mereka dan ucapkan selamat Advent yang kedua. Ayo, kakak kasih kesempatan, silakan. Selamat Advent yang kedua, seperti itu. Kalau di gereja, biasanya di gereja dipasang lilinnya 2. Kalau Advent yang kedua, minggu lalu lilinnya dipasang 1. Itu adalah Advent yang pertama. Iya, adik-adik semuanya, kalian tahu tidak? Advent yang kedua itu yaitu kita menantikan Yesus dengan setia dan dengan penuh cinta. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut Tuhan? Iya, dengan tetap melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kakak akan menceritakan bagaimana seorang ayah yang memberikan sebuah tanggung jawab kepada anaknya. Ceritanya begini adik-adik, seorang ayah dia pergi keluar rumah pada malam hari untuk membeli ataupun untuk mencari kebutuhan di rumah. Sebelum pergi, ayahnya berpesan sama anaknya, "Nak, kalian jangan tidur dulu ya, karena nanti kalau kalian tertidur, nggak ada nanti yang bukakan pintu sama bapak," katanya. Lalu si ayah pun pergi, si bapak pun pergi. Dia menaiki sepeda motor. Nah, karena lamanya si ayah ini pergi keluar, karena di perjalanan ternyata tiba-tiba sepeda motornya banyak kempes adik-adik. Harus didorong lagi sepeda motornya supaya bisa sampai ke rumah. Tentu makin lama kan? Iya, karena terlalu lama si ayah ini pergi. Akhirnya anak yang diberikan tanggung jawab tadi untuk menunggu ayahnya pulang jadi ngantuk. Apa yang terjadi? Karena sudah ngantuknya si anak ini menunggu ayahnya pulang, lalu dia pun tertidur. Nah, apa yang terjadi? Lalu ayahnya pulang, sampai di rumah memang sudah lebih lama daripada yang dijanjikan. Lalu ayahnya mengetuk-ngetuk pintu. "Buka nak, buka," gitu. Nggak ada yang mendengar. Kenapa? Karena anak yang sudah diberikan tugas tadi sudah tertidur adik-adik. Kasian kan? Ayahnya menunggu di luar yang sudah malam, sudah dingin. Dan ayahnya menggedor-gedor, udah capek ayahnya manggil-manggil.
Nah, kakak mau tanya, anak yang tertidur tadi menurut adik-adik salah atau tidak? Tidak salah. Alasannya apa? Ayo kasih kakak alasannya. Iya. Kasihan juga kan, karena dia memang sudah lelah dan ngantuk. Begitu juga lah adik-adik, kalau kita seperti firman Tuhan kali ini, kita diberikan waktu untuk menunggu Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tapi tidak mulus, tidak berjalan dengan mudah seperti anak yang tertidur tadi. Tentu ada juga tantangannya kan? Kalau misalnya kita disuruh menunggu Tuhan yang tidak tahu kapan waktunya kan? Kalau biasanya kan Natal tanggal 25, kita Natal umum, Natal bersama. Orang Kristen semua merayakannya di seluruh dunia. Itu kita sudah tahu tanggalnya. Nah, ini kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, seperti anak yang tertidur tadi, tentu banyak sekali kendalanya, banyak sekali masalahnya. Di samping kita sudah lelah, kita mungkin merasa jenuh, namanya adik-adik juga merasa banyak tantangan. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti itu? Iya, kita harus minta pertolongan sama siapa? Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dikuatkan, supaya kita lebih semangat lagi. Nah, adik-adik, pernah tidak kalian punya tantangan ketika orang tua menyuruh untuk belajar? Apa tantangannya? Iya, tantangannya adalah biasanya anak-anak yang suka main gadget, main handphone, pasti lebih mementingkan untuk memegang handphone daripada memegang buku dan membacanya. Terus apa lagi? Kalau misalnya adik-adik disuruh oleh orang tua mengerjakan tugas di rumah, biasanya tantangannya apa? Iya, malas. Pasti alasannya adalah malas. Dan adik-adik pasti lebih mengutamakan nonton TV lah, lebih mengutamakan bersama teman-teman lah. Akhirnya tugasnya tidak selesai. Tapi pada firman Tuhan kali ini kita diajarkan supaya bersiap-siap, berjaga-jaga seperti tema kita pada minggu ini. Kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya bukan berarti adik-adik tidak bisa tidur. Bisa, adik-adik bisa tidur. Tetapi berjaga-jaga dalam arti melakukan adik-adik supaya Tuhan. Baik, kita menjawabnya tadi kata-katakan minggu yang baik, terus rajin beribadah, harus mentaati nasihat orang tua, harus rajin berdoa, harus selalu mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Kalau adik-adik disuruh belajar, maka belajarlah. Kalau katanya kerjakan tugas, kerjakanlah tugasnya dengan baik. Itulah tugas dan tanggung jawab adik-adik semuanya. Siap untuk berjaga-jaga ya? Oke? Selamat berjaga-jaga, selamat Advent yang kedua. Mari sama-sama kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Advent yang kedua ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa lebih berjaga-jaga dan lebih menunjukkan cinta dan kesetiaan kami
kepada Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kuatkanlah kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil Betlehem. Adik-adik di rumah, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Nah, kakak mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Tutup matanya, tundukkan kepalanya sebagai kerendahan hati dan lipat tangannya. Ikuti kakak ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah ini dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh senang Tuhan bisa hadir di mana-mana. Tuhan hadir menyapa kami di rumah. Tuhan berikan kami guru sekolah minggu sehingga kami boleh menyampaikan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berikan media sehingga kami bisa disampaikan, disapa oleh firman Tuhan, oleh kakak guru sekolah minggu. Sekalipun Tuhan, kami berjauhan dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami senang, kami rindu boleh berkumpul di gereja bersama-sama seperti dulu yang pernah kami alami. Tapi kami tidak mengurangi sukacita sekalipun kami beribadah di rumah. Tuhan, izinkan kami meminta ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menghalau, dan jika Tuhan berkenan, izinkanlah penyakit COVID ini musnah dari Indonesia, pergi dari Indonesia, sehingga kami boleh beribadah di gereja, kami boleh sekolah di rumah. Tuhan, pada momen Natal ini, di bulan 12 ini, kami teringat akan kelahiran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Tuhan hadirkan sukacita di dalam setiap keluarga mereka.
Tuhan hadirkan juga berkat untuk kedua orang tua mereka. Tuhan, kami memohon, berikanlah pekerjaan kepada setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ini, supaya Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan juga adik-adik sekolah minggu senantiasa bersuka cita. Pada bulan ini juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan menerima hasil rapot bulanan selama 6 bulan ini. Tuhan Yesus, berkatilah setiap adik-adik sekolah minggu kami, supaya apapun hasil pelajaran mereka, mereka tetap bersyukur, tetapi mereka boleh membangun semangat baru, supaya hari ini sampai selamanya mereka bisa belajar lebih semangat lagi, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tuhan, kami rindu kepada semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak rindu semua kepada gereja yang sudah lama tidak bisa mereka kunjungi. Tuhan, kami guru sekolah minggu mendoakan adik-adik sekolah minggu, karena kami juga merindukan mereka. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, sehingga sekalipun adik-adik di rumah dan kami di sini tetap satu hati dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, karena kami senantiasa tetap di dalam doa. Berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami percaya sukacita kami akan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus dan juru selamat kami. Adik-adik di rumah, mari sama-sama kita perkatakan amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu diambil ya persembahannya. Persembahannya kita sama-sama kita angkat ke atas. Sama-sama kita katakan, Ubere doon, ubani hajau ninay bata. Kita bernyanyi dari lagu pujian Bangkite di Hati Tuhan. Anak sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup,
Pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boi dalanon nami salakah na torsa. Dupham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Allah